Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya Doritan mengajak para pemirsa untuk mampir, simak, dan like, share, dan subscribe channel Yuk Ngaji Yuk ya. Betul ya? Yuk Ngaji Yuk. Nah ya, tolong silakan like, share, dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat buat para pemirsa. Insya Allah kita semuanya dilindungi dan dirahmati Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kalau disebut misionaris pada levelnya, mungkin yang ibu maksud itu C1 sampai C6 ya. Lawong MUI, teman-teman yang lain dari kalangan Islam tahu C1 sama C6 nya malah dari saya, Bu. Nah, kalau saya disebut C1 atau C6 ya gimana dong? Kan bisa dilacak saya berasal dari mana, latar belakang saya dari mana, mudah kok ya. Jadi insya Allah yang dimaksud dengan C1 sampai C6 tuh gini, Bu. Ketika orang diutus ya menjadi misionaris, C1 itu modelnya seperti ini. Itu yang disebut dengan kontekstualisasi, Bu ya. Kontekstualisasi itu artinya implementasi di lapangan. C1 itu misionaris membangun gereja di sebuah daerah, biasanya daerah terpencil, dan di daerah itu gereja itu dijalankan masih menggunakan bahasa asalnya. Misalnya dia diutus dari Belanda, bikin gereja di suatu daerah terpencil di Afrika, nah dia masih pakai bahasa Belanda. Itu ya. Itu masih jelas, itu belum kelihatan menyamar gitu lah. Kalau C2 dia sudah menggunakan bahasa lokal ya. C3 dia sudah mulai menerima budaya lokal ya, budaya dan tradisi lokal. C4 dia sudah mulai menerima tradisi Islam. C4 nih udah mulai menerima tradisi Islam. C5 dia sudah bawa-bawa atribut Islam. Dia sudah pakai baju seperti orang Islam. Dia sudah memelihara jenggot ya, dan dia membawa nama-nama yang mungkin sama dengan teman-teman yang Islam gitu. Misalnya dia bangun gereja tapi namanya Isa Al-Masih gitu, ya. Tapi ketika ada orang datang ke gereja dia, yang dibukain Bible gitu. Kurang lebih gitu, Bible yang ada nama-nama Islami. Contoh Isa Al-Masih, ada tulisan Assalamualaikum, ada tulisan masjid, Ka'bah dan sebagainya. Itu C5. C5 itu sudah mulai berbahaya, Bu, karena dia sudah berpenampilan seperti muslim. Orang Islam belum tentu bisa mengidentifikasi dia orang Islam atau bukan gitu. Ketahuannya biasanya ketika sudah masuk ke dalam gereja, itu baru ketahuan. Dan gerejanya juga tidak kelihatan gereja, sudah mirip-mirip masjid gitu, Bu. Ya. Yang paling berbahaya atau tingkatan paling tinggi itu disebut dengan C6. C6 dia sudah mengaku Islam, bahkan bisa jadi dia sudah syahadat, bahkan sudah naik haji. Bisa juga mau naik haji ya. Sudah naik haji, sudah belajar Islam, sudah belajar bahasa Arab, bahkan bisa ngajar Quran. Ada nggak, Bu, yang begitu di Indonesia, Bu? Ada. Zaman penjajahan Belanda, Snoek Burgornya, nama Islamnya Abdul Ghafur. Aceh adalah daerah provinsi yang tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda pada saat itu ya. Kemudian diutuslah Snoek Burgornya sampai ke Arab, naik haji, belajar bahasa Arab, sampai ke Indonesia, berubah nama Abdul Ghafur, mengajarkan bahasa Arab di Aceh, masuk ke dalam Aceh kan. Jadi dia yang mengirimkan informasi sampai ke pemerintahan Belanda mengenai Aceh ini, baru Aceh bisa ditaklukkan. Itu udah paling tinggi tingkatannya. Dan itu pun masih bisa terjadi sekarang. Dengan cara apa? Bisa juga lewat pendidikan, bisa juga dosen ya, dosen atau guru, tapi sebenarnya dia misionaris yang menyamar, bisa juga dia di pemerintahan atau militer, kita nggak pernah tahu. KTP-nya Islam, sholat nggak? Sholat, tapi dia punya misinya apa? Mencari orang Islam yang punya rasa punya semangat atau semangat yang tinggi gitu, untuk bisa dijadikan misionaris lagi. Siapa yang ngomong? Nah, saya ketemu mantannya ngaku sama saya. Jadi kalau misalnya ada bencana alam nih, contoh gempa gitu ya, ada datang gereja bawa tenda, misalnya tulisan gereja apa gitu, di situ kasih bantuan,
itu gereja Bu, ya itu cuman gereja kasih bantuan, bikin kebaktian segala macam, selesai sampai di situ. Mereka nggak sampai, mungkin ada 1-2 yang dibawa ke gereja. Tapi kalau misionaris Bu, itu mereka di atas gunung, di daerah-daerah terpencil, mereka nggak gitu kelihatan. Mereka akan membaur dengan masyarakat sekitarnya, ya. Mereka mencari orang untuk dijadikan misionaris lagi. Jadi kalau gereja mencari orang untuk dimasukkan gereja, misionaris mencari orang untuk dijadikan misionaris lagi, multiplikasi gitu Bu. Jadi itu yang berbahaya. Saya mendengar ada rencana mau bikin pesantren misionaris. Pernah dengar Bu? Di daerah Sukabumi nanti. Ya, saya dengar sih. Gitu ya Bu ya, yang bisa saya jawab ya.